Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya mengucap syukur kita semua boleh berada di tempat ini untuk beribadah bersama di tahun yang baru. Saya mengucap syukur dan saya percaya kita semua bisa menerima janji-janji yang terbaik daripada Tuhan. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya? Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang menggenapi setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Segenap umat yang percaya, sama-sama nyatakan pujian ini. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Sama-sama nyatakan, Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Sungguh kami berserah di tangan-Mu Tuhan. Kau yang memegang hidup kami. Sama-sama nyatakan, tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Yang percaya sama-sama berseru, Kau Tuhan tak pernah berubah, sebab janji-Mu abadi di dalam hidup kami Tuhan. Selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Sebab kami akan percaya Tuhan, janji-Mu selalu ditepati di dalam hidup kami. Ketika kami bersukacita, ada kekuatan baru, ada janji Tuhan digenapi di dalam hidup kami. Pada segenap umat yang percaya, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-janji-Mu, mari segenap umat yang percaya dengan iman nyatakan, Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidup kami Tuhan, di tangan-Mu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Di tangan-Mu ku berserah, di tangan-Mu ku berserah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh yakin dan percaya Tuhan, ada kekuatan di saat kami bersukacita di dalam nama-Mu Tuhan. Ada kekuatan ketika kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya ketika kami bersukacita memuji Tuhan,
Janji-Mu ditepati dalam hidup kami Tuhan. Dan segenap umat yang mau dan percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita puji Tuhan lebih lagi. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh sambil kita bertepuk tangan saudara. Come on. Sama-sama nyatakan. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battle He has already won. Lord, we know where our help comes from. Sekali lagi nyatakan. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battle He has already won. Lord, we know where our help comes from. Katakan, our God is bigger than the giant. Our God is bigger than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. He's the Lord God Almighty. Sama-sama nyatakan. Lord, we know how we overcome. It's through Your word and it's by Your blood. So we stand in faith and we live our soul. Lord, we know how we overcome. Say, our God is bigger than the giant. Our God is greater than the mountain. Our God all the earth. He's the Lord God Almighty. Boleh kita sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yeah. He's roaring like a lion with a spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving with His power as the praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving, yeah. Spirit like a fire, Jesus. He's the great I am. He's moving with His power as the praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. Say, He's the great I am. He's the great I am. Let the come. Our God is bigger than the giant. Our God is greater than a mountain. Say, your God, come on. Our God is bigger than the giant. Our God is greater than a mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Say, He's the Lord God Almighty. He's the Lord God Almighty. Yeah. Saudara-saudara kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Haleluya. Sebab kita punya Allah yang hebat dan perkasa. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Hey. Kami bersuka cita memuji Engkau, Raja kami yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat suara kita bersama-sama, saudaraku. Katakan, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Semua serukan.
selamanya. Come on, NDC, sing it out. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah sorak-sorai bagi Raja yang mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Lambaikan tangan kita bersama-sama, saudaraku. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah sorak-sorai. Oh, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kami datang memuliakan Engkau, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Nyanyi sama-sama, saudaraku. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi sorak-sorai. Oh, bagi Raja mulia, kemuliaan yang berkuasa. Lebih kuat lagi, nyanyi sama-sama. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah sorak-sorai. Oh, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Oh, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Sebut namanya Yesus, Yesuslah Raja. Sekali lagi, Yesuslah Raja. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, saudaraku. Shalom, saya Natalia Paat, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ibadah Usia Indah Kamis 24 Juli pukul 10 diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Novandri Sukmawan. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pekerjaan terus berlangsung untuk pengeceran rem, plat, dan balok lantai 1 hingga lantai 7. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Saints. NDC akan mengadakan NDC Holy Land Trip bersama Pastor Josia Abdi Saputra. From the heart of Bethlehem, the city of peace, I share with the world that the reigning war has come to an end. Our churches, hotels, and all tourist facilities are fully prepared and ready to welcome visitors. The city is safe, calm, and open to the world again. God bless you from the town of Christ. Memasuki usia pernikahan kami yang ke-14 tahun, kami kembali diingatkan tentang peran dan fungsi sebagai suami istri. Juga bagaimana kami bekerja sama untuk mengusahakan pernikahan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Melalui kelas Strong Marriage ini, kami diingatkan kembali arti pernikahan yang sesungguhnya. Rawatlah pernikahan Anda yang begitu berharga bersama Strong Marriage Community. Jemaat NDC, kita dapat beribadah dengan baik, itu karena ada volunteer yang melayani dengan semangat dan tidak kenal lelah. NDC mengapresiasi seluruh volunteers melalui acara Volunteers Day, Serve and Shine. Catat tanggalnya,
23 Agustus pukul 10.30 di NDC Baywalk. Pakailah kostum retro old style pilihan Anda dan menangkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Bagi saudara yang rindu memberkati dan ingin menjadi sponsor memberikan hadiah, dapat menghubungi sekretariat atau counter NDC. See you in Volunteers Day! Di dalam Alkitab ada satu kata Ibrani sederhana namun penuh makna, yaitu hineni, yang artinya ini aku atau aku di sini. Kata ini menunjukkan respons kesiapan dan kerelaan pada panggilan Tuhan. Saat Abraham mendengar namanya dipanggil Tuhan, ia menjawab hineni. Karena itu di sepanjang bulan Agustus, NDC menetapkan tema hineni. Kita akan belajar untuk lebih peka terhadap panggilan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sebab kasih setia dan kebaikan Tuhan itu yang menghidupkan kita sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik seperti-Mu. Kami bawa korban syukur kami, pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan,
kita sembah adalah Allah yang setia. Dan dia tidak pernah mengingkari kesetiaannya buat setiap kita yang percaya. Mari Bapak Ibu saudaraku, angkat suaramu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Segenap hatimu, mari sembah Tuhan. Kau melihat hati umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, betapa kami bersyukur karena kasih setia-Mu. Kemuliaan hanya kami mau memuji-Mu. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Lord. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita yang layak terima semua pujian. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu sungguh nyata atas setiap kami. Tadi pagi kami bangun dari tidur kami dan kami menyadari hidup kami amat sangat diberkati Tuhan. Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan masuk di dalam tahun yang baru ini, penyertaan Tuhan semakin dahsyat. Kami percaya ya Bapa, tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tahun yang penuh dengan mujizat, tahun yang penuh dengan pemulihan, tahun yang penuh dengan promosi yang akan Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau terus ada, dekat, melekat, mengandalkan Engkau saja. Kami mau saat ini untuk menerima pengajaran-Mu, menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah kaki kami sepanjang tahun ini. Sehingga sungguh apa yang kami putuskan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kami siap untuk diberkati, urapi hamba-Mu pakai dengan sederhana ya Tuhan. Urapi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan kami siap diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Damai sejahtera menyertai kita semua. Silakan duduk saudara terkasih, senang bisa berjumpa dengan Anda semua di tempat ini. Oke, di tahun yang baru ini saudara, tentunya harapan kita juga baru ya. Kita kepengen sesuatu yang baik terjadi, kita kepengen sesuatu yang indah terjadi. Tapi yang terjadi apa? Kita tahu ya, ada berita tentang Jeju Air kemarin yang meninggal 179 orang. Kemudian apalagi saudara, kebakaran Los Angeles juga kita dengar ya. Kita dengar korbannya udah 30 lebih orang dan yang hilang juga beberapa orang. Kerugiannya diperkirakan 4 juta triliun. Ya ampun, jangankan 4 juta triliun saudara, 1 juta triliun aja. Ya kan, 1 triliun yang kita belum pernah lihat gitu loh istilahnya. Ini banyaknya, 4.000 triliun, 4.000 triliun. 1 triliun aja banyak banget, apalagi ribuan triliun kayak begitu. Saudara, dan yang menyedihkan adalah di awal tahun ini, kematian begitu banyak ya saudara ya, banyak yang meninggal dunia. Tetapi saudara, kalau bicara soal kematian, saya mau katakan, setiap kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Tapi kita mau dong sehat dan panjang umur, amin saudara. Nah, setiap kita pasti akan dikuburkan. Dan pada saat kita dikuburkan, setiap kita pasti akan punya yang namanya batu nisan. Di batu nisan itu ada nama kita tertulis. Tapi di bawahnya batu nisan itu, di bawah nama kita ada tanggal DOB, tanggal date
of birth-nya kita, tanggal lahir kita, strip kecil dan tanggal kematian. Kita semua belum punya batu nisan karena kita masih hidup, saudara. Tetapi kalau orang yang udah meninggal, kita akan lihat dan kita paling seneng ngitung. Umur mereka berapa waktu meninggal. Kita hitung dari tanggal kematian dikurangin dengan tanggal kelahiran. Kalau meninggalnya umur 27 kita akan bilang aduh muda banget. Meninggalnya 45 ya ampun masih muda. Umur 60 pun dibilang masih muda. Jadi saudara jangan bilang saudara tua ya kan saudara terkasih. Karena kalau disuruh meninggal sekarang saudara akan bilang gak mau masih muda gitu ya. Bahkan kalau kita lihat batu nisan ada yang umurnya mungkin 98 tahun dan kita bilang widih ini awet tua. Benar kan saudara terkasih ya kan? Nah saudara tetapi yang buat Tuhan penting bukan usia kita. Yang buat Tuhan penting adalah strip yang ada di tengah. Ini yang paling penting buat Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan gak akan nanya tanggal lahir, gak akan nanya tanggal kematian kita. Tetapi nanti yang akan dibuka di atas sana, apa yang udah kita lakukan di dalam strip kecil selama kita hidup di muka bumi ini. Dan ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Untuk itu kita mau belajar dari Rasul Paulus, saudara, yang mengerti tentang makna kematian dan makna kehidupan. Yuk kita lihat Filipi 1 ayat 21 sampai 22. 22 bagian A. Kita baca sama-sama ya. Saya paling senang untuk ngajak saudara ikut baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena bagi kehidupan adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dengan kata lain kita orang Kristen. Ya, hidup kita adalah Kristus. Mati pun buat kita adalah keuntungan. Aduh saudara, kalau kita udah kenal Tuhan, kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian justru kita akan ketemu dengan tempat terbaik saudara. Yang dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelak di surga. Tetapi memang kita masih hidup sekarang. Seperti Rasul Paulus bilang, tetapi kalau aku masih diizinkan hidup sekarang, artinya aku harus bekerja untuk memberi buah. Saya ingin membagikan hari ini bagaimana kita yang diizinkan Tuhan masih hidup di muka bumi ini. Berarti kita harus bekerja memberi buah. Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Tuhan memerintahkan Adam untuk bekerja. Setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab adalah tokoh-tokoh yang bekerja. Bahkan Tuhan sudah memperlengkapi saya, memperlengkapi saudara semuanya dengan kemampuan masing-masing. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa bekerja. Nah untuk itu saudara, kalau kita lihat pekerjaan kita selama kita hidup sampai dengan detik ini. Kalau dinilai oleh Tuhan, kira-kira Anda bekerja, saya bekerja, nilainya berapa? Apakah kita, bekerja sebagai pegawai, sebagai bos, sebagai pemimpin, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang student. Waktu kita bekerja dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini, sudah terkasih, kira-kira nilainya merah atau nilainya biasa aja atau nilainya luar biasa. Dan saya rindu setiap kita mulai mengerti kalau aku hidup berarti aku bekerja, tetapi jangan bekerja males-malesan, jangan bekerja yang B aja. Ayo tingkatkan diri kita untuk mulai bekerja luar biasa. Kenapa? Karena hidup adalah untuk Kristus. Ada amin saudara? Yang mau kasih tepuk tangan dulu yuk boleh. Buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tanah tuh di Jakarta mahal banget saudara. Ya, di Sudirman katanya harganya bisa sampai 150 juta, 200 juta semeternya. Tapi tahukah kita bahwa tanah yang paling mahal itu ternyata adanya di dalam kuburan. Kenapa? Karena di dalam kuburan ini banyak terkubur talenta, potensi, kemampuan yang sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam diri seseorang yang meninggal tersebut. Tetapi mereka tidak pernah excellent di dalam kehidupan mereka. Gitu-gitu aja dikasih talenta piano, gitu-gitu aja dikasih talenta mungkin untuk melakukan bisnis, bisnisnya gitu-gitu aja, dikasih kemampuan apapun gitu-gitu aja. Dan hari ini kita mau belajar bahwa sekali lagi kita harus mulai meningkatkan tingkat pekerjaan kita, nilai pekerjaan kita supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa.
Kalau kita bicara tentang orang yang luar biasa dari dalam Alkitab, kebanyakan dari kita pasti udah bisa menebak kira-kira siapa orang yang dimaksudkan juga sebagai orang yang luar biasa. Tidak lain tidak bukan adalah Daniel. Benar saudara? Dan kita mau belajar dari seorang yang bernama Daniel saudara. Supaya kita bisa tahun ini meningkatkan. Supaya gak jadi orang yang gitu-gitu aja saudara. Yuk jadi orang yang dahsyat, luar biasa, excellent dalam kehidupan. Siapakah Daniel? Daniel ini adalah seorang pemuda Yahudi sudah terkasih. Ya, pada saat Israel diserang oleh Raja Nebukadnezar, maka bangsa ini, bangsa Israel dibawa kepada Babel saudara ya. Dan Raja Nebukadnezar mencari orang-orang pinter, pandai untuk dipekerjakan di dalam istananya. Terpilihlah Daniel dengan teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego saudara ya. Kalau kita mau sedikit saya bagikan latar belakangnya. Kemudian ingat cerita waktu mereka disuruh makan makanan raja supaya sehat. Tapi mereka bilang kita tidak mau ya karena bertentangan dengan kepercayaan kita. Kasih aja sayuran dan ternyata benar dengan sayuran mereka sehat saudara terkasih. Singkat cerita lagi akhirnya raja makin senang dengan mereka. Mereka dikasih kekuasaan, dikasih jabatan bupati lah segala macam. Satu kali ingat juga ceritanya saudara bahwa raja bikin harus menyembah saudara terkasih ya. Harus menyembah patung. Sadrak Mesak Abednego dia menyembah Tuhannya sehingga dimasukin ke dalam perapian, ingat kisah tentang itu. Daniel saat itu kerja tetap di istana, tapi Sadrak Mesak Abednego dapat bagiannya wilayah untuk mereka kuasai dan mereka menolak untuk menyembah saudara terkasih. Masuklah ke dalam api, tetapi Tuhan menolong mereka ya kalau kita ingat kisahnya. Dan sekarang yang saya mau ceritakan adalah Daniel, Raja Nebukadnezar sudah meninggal, sekarang ada raja baru ya yang ada di sana. Kita coba mau belajar Daniel 6 ayat 1 sampai 4 baca lagi ya 1, 2, 3. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Berarti memang terbukti ada spirit luar biasa, ada roh luar biasa di dalam pekerjaannya Daniel yang membuat raja menyukai dia dan mau mengangkat dia atas seluruh kerajaan. Kata luar biasa artinya adalah unggul. Unggul itu artinya adalah excellent. Artinya adalah memiliki kemampuan dan prestasi yang lebih daripada yang lain. Ini yang dimiliki oleh Daniel. Daniel ini orang marketplace loh saudara. Dia itu bekerja saudara terkasih ya ada di dalam istana menjadi pegawai raja. Kalau kita lihat di dalam Alkitab bisa dikatakan sekitar 3/4 daripada tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu orang marketplace. Sama seperti saudara mungkin yang ada di tempat ini. Saudara ditempatkan Tuhan di kantor, di bisnis, dimanapun juga. Anda semua adalah orang marketplace. Dan Tuhan mengajarkan kita lewat seorang Daniel. Supaya kita punya spirit unggul di dalam kehidupan. Kenapa? Karena yang pertama saudara. Kalau kita punya roh yang luar biasa. Maka kita akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Saudara mungkin selama ini bilang, aduh jabatan aku gini-gini aja ya. Pekerjaan aku gini-gini aja ya. Kapan naik pangkatnya? Mungkin saudara harus lihat dulu apakah kita udah punya roh yang luar biasa. Kalau saudara punya bisnis, kemudian saudara punya karyawan, pasti yang rajin yang di atas rata-rata itu yang akan kita angkat saudara terkasih. Saya pernah dengar cerita ya, ada sebuah perusahaan sepatu kirim 2 pegawainya pergi ke Afrika. Mau ceritanya mau buka cabang di Afrika. Yang pertama datang ke Afrika saudara, lalu dia kaget lihat orang Afrika gak ada yang pakai sepatu. Orang Afrika gak suka pakai sepatu, ngapain pakai sepatu? Dari kecil udah jalan kaki tanpa sepatu saudara.
Lalu dia pulang, lapor ke bosnya. Lalu dia bilang, udahlah Pak, orang Afrika nggak ada yang suka sepatu. Kita cari aja tempat yang lain. Tapi karyawan kedua yang dikirim ke Afrika balik kepada bosnya. Lalu dia melaporkan, dia bilang begini, wow Pak, kita bakal sukses Pak. Karena di sana orang-orangnya belum pada punya sepatu. Bahkan saudara, karena dia itu punya roh yang luar biasa, ya dia pasti nambahin lagi. Dia akan berkata, saya udah cek Pak pendapatan mereka berapa. Harga sepatu yang harus dijual, range-nya tuh harus sekitar segini Pak. Mereka juga karena nggak punya sepatu, mereka juga nggak punya kaos kaki. Jadi Pak, kita punya 2 kesempatan Pak. Kita bikin juga kaos kaki murah Pak di sana. Saudara, kalau punya 2 pegawai ini yang saudara akan hire, yang akan saudara pekerjakan, tentu saja bukan yang pertama. Tetapi tentu saja kita akan memilih yang kedua. Nah, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan. Kenapa kita lihat kita stagnasi? Mungkin kita harus cek. Kita belum bekerja sungguh-sungguh, kita belum melakukan perkara-perkara yang lebih di atas rata-rata. Dan mulailah tahun ini kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Anak pertama saya, saudara terkasih, dia sekolah teologi di Singapura dari sejak lulus SMA. Setelah dia sekolah teologi, saudara terkasih, dia selesai sekolah teologianya, terus dapat beasiswa lagi untuk lanjutin sekolah teologianya. Dan akhirnya dapat jodohnya orang Singapura. Jadi dia bilang, Mami aku kerja di Singapura aja karena masa depannya istilahnya udah nikah sama orang Singapura. Saya bilang, it's okay sayang, kamu cuma titipan Tuhan, Mami tugas yang ngebesarin kamu, ya udah sekarang terserah Tuhan kalau Tuhan mau pakai kamu di sana. Tapi memang walaupun dia mau kerja di Singapura, dia nggak mau kerja di marketplace karena memang dia punya kerinduan pelayanan. Jadi dia bekerja, saudara terkasih, di sebuah gereja besar yang ada di Singapura, yang jumlah jemaatnya juga belasan ribu, saudara. Dan tugasnya dia di sana itu menjadi full timer di gereja tersebut dan tugasnya dia adalah di bagian multimedia, menyiapkan PowerPoint untuk senior pastornya kalau mau khotbah, untuk pastor-pastornya di gereja tersebut yang mau khotbah. Kemudian saudara, mereka juga sering ngundang pendeta-pendeta dari luar gitu kan. Satu kali saudara, mereka kedatangan seorang pendeta besar dari Afrika, saudara. Nah, anak saya yang harus duduk menanyakan kepada Pak Pendeta ini, Pak ya, Pastor aku yang akan mempersiapkan khotbah, PowerPoint-nya, Pastor akan khotbah apa? Tapi tipe pastornya mungkin bukan tipe yang memang poin 1, poin 2 yang memang khotbahnya mengalir. Jadi dia cuma kasih tahu, Re saya akan khotbah gini, saya gini. Oh oke kata dia. Dan dia berusaha, sudah terkasih, untuk memberikan yang terbaik. Dan sebelum anak saya selesai keluar untuk menyiapkan, pendeta juga bilang, oh iya saya juga akan kasih tahu, saya itu pengarang buku. Saya akan kasih tahu buku saya, jadi nanti saya akan cerita juga tentang buku saya. Oh baik Pastor, bukunya apa? Oh pokoknya buku saya, pokoknya kata dia gitu. Oke Pastor ya, udah anak saya mempersiapkan PowerPoint, sorenya sudah ibadah, sudah terkasih. Dan dia bilang ketika dia mempersiapkan, dia ngecek buku pendetanya. Ternyata pendeta ini pendeta terkenal luar biasa di Afrika. Sudah tahu dia sudah ngarang berapa buku? 100 buku kurang lebih sudah terkasih. Dan anak saya bilang, dia akan bilang bukunya, jadi gimana ya? Saudara, dia bukannya yang ya udahlah, ini kan banyak ya udah mungkin saya nggak usah tampilin buku-bukunya. Tetapi dia mau memberikan yang luar biasa. Jadi semua bukunya satu persatu dia katakan, dia ambil saudara, maksudnya dia fotoin semuanya. Dan kemudian masuk ke dalam PowerPoint-nya dan anak saya cuma menunggu ketika pendetanya benar akhirnya bilang, oh iya perkenalkan saya begini, saya juga mengarang buku. Karangan saya antara lain bukunya disebutin 1. Anak saya cari dari yang 100 saudara, kemudian dikeluarin. Kira-kira dia bilang puji Tuhan, kerja keras aku gak sia-sia mami. Dari 100 buku ada kira-kira 10 yang dia umumin, 90-nya emang gak diumumin sih. Lihat saudara, beri tepuk tangan dulu yang buat Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak kita berkata, ngapain sih perintilan-perintilan? Kita dikasih kerjaan di kantor, kita cuma mikir, alah yang kayak gini bos juga gak mikirin. Alah gak usah deh terlalu excellent. Aduh ngapain sih? Saudara, bos di atas segala bos, lihat. Kita punya bos di atas segala bos yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara? Ayo mulai bekerja lebih excellent lagi di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau dipercayakan oleh Tuhan, hal-hal yang besar.
mulailah dengan perkara-perkara yang kecil. Serius dulu dengan pekerjaan kita. Ada yang bilang, saya nggak kerja pastor, saya cuma ibu rumah tangga. Serius dengan menjadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga yang bijak. Jadi wanita yang bijak, membesarkan anak dengan bijak. Bukan menjadi ibu rumah tangga yang kerjanya bentar-bentar nonton drama. Ya bukannya nggak boleh-boleh. Tapi lama-lama nonton drama, akhirnya jadi pemain drama di rumah, saudara terkasih ya. Drama queen di rumah adalah maminya, saudara terkasih ya. Ayo bapak-bapak juga jadi suami yang terbaik, jadi pekerja yang terbaik, jadi bos yang terbaik di dalam kehidupan. Jangan hitung-hitungan, banyak orang suka hitung-hitungan. Lah kantor juga gak ngasih apa-apa buat saya, ngapain saya ngasih yang terbaik. Sekali lagi mungkin kantor tidak kasih apa-apa. Dan saudara sikapnya adalah ya udah tengbur ya kan. Begitu jam 5 tank kabur saudara terkasih. Dari jam 4 meja udah rapi banget semuanya saudara ya. Lagi ngapain, lagi nunggu gitu kan. Begitu jamnya tank buah bye semuanya ya. Wah enggak salah memang jam kerja cuma segitu. Tetapi saudara sering kali sikap kita. Begitu kita dikasih kerjaan 4:30 sore. Kita langsung kecewa. Kenapa? Ini kerjaan bakal sejam, saya bakal pulang 5:30. Dan itu yang banyak terjadi saya lihat anak-anak Tuhan. Ketika mereka bekerja, mereka nggak bekerja dengan roh sukacita di dalam kehidupan mereka. Apalagi kalau udah shiftnya udah mendekati ganti, udah mau pulang, udah mikirin mau ini itu. Wah kerjanya udah asal-asalan. Sekali lagi saudara terkasih, waktu kita memberikan yang terbaik, waktu kita punya roh yang luar biasa, percaya deh. Kita akan dipromosikan. Promosi datangnya dari Tuhan, ada amin saudara? Waktu Tuhan menggerakkan bos kita pasti akan mempromosikan kita. Bos kita mungkin banyak di luar negeri, banyak di lain tempat, dia nggak lihat apa yang kita kerjakan. Tetapi sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar lagi dari Daniel, saudara terkasih ya. Ternyata roh Daniel yang luar biasa membuat karakternya dia atau membuat karakter kita saudara tidak tercela sehingga sulit bagi lawan untuk menjatuhkan kita. Kita baca Daniel 6 ayat 5, 1, 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi, 1, 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Lihat, waktu kita excellent, jangan saudara berharap orang tepuk tangan dan bilang, kalau kamu sih kerjanya hebat. Oh enggak, semua suka saudara. Banyak orang yang akan iri. Banyak orang yang akan jealous sama kita. Banyak orang yang akan mencari kelemahan kita, mencari jeleknya kita. Kita akan dicoba dicekal, ya, akan coba untuk dihalang-halangi. Tetapi teruslah memberikan yang terbaik, saudara. Sehingga ketika orang cari kesalahan kita, dia bagus kerjanya. Soal kejujuran dia jujur orangnya, ya. Dan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Satu kali saya ketemu dengan seorang yang magang di sebuah hotel, saudara. Anak muda ini diterima magang di sana, kemudian pada saat dia magang di hotel itu, hotel bintang 5, di mana GM-nya, saudara, kalau hotel bintang 5 di Jakarta kebanyakan GM-nya itu adalah pria dan kebanyakan dari luar negeri ya. GM-nya adalah seorang wanita. Wanita pertama di Indonesia yang terpilih untuk menjadi GM membawahi bintang 5. Kenapa wanita ini bisa terpilih, saudara? Tentu saja karena dia punya spirit yang excellent. Lalu anak magang ini udah dengar dari teman-temannya bahwa ibu GM tuh pokoknya luar biasa banget gitu ya. Kemudian saudara anak magang ini datang jam kantornya misalnya jam 8, dia katakan dia datang 7:30, ibu GM udah di sana. Satu kali dia bilang, wah beneran ya ibu GM-nya rajin banget, gak pernah datang kesiangan gitu ya. Terus udah anak muda ini bilang, saya mau coba datang jam 7 pagi. Pengen lihat ibu GM udah ada nggak? Ibu GM-nya baik sama dia, jadi dia pengen ngegodain ibu GM. Pengen ngomong gini, ibu GM saya datang duluan gitu kan. Waktu dia datang jam 7 pagi, ibu GM udah ada di situ kata dia. Terus saudara, satu kali lagi dia bangun lebih pagi, kepagian ya. Terus dia bilang, udah deh di rumah udah gak ngapa-ngapain, tinggalnya deket ya, kosnya deket dengan hotel.
Ya udah, nih mumpung masih jam 6 lewat. Dia datang ke kantor kata dia. Dan kali ini benar-benar dia akan mengalahkan Ibu GM. Benar saudara, sampai di kantor dia lihat ya ternyata kantornya Bu GM masih gelap. Jadi dia senang, akhirnya aku lebih excellent dari Ibu GM kata dia gitu ya. Baru dia happy senang, tiba-tiba ada yang negur dia dari belakang. Dipanggil namanya dan dia nengok, Ibu GM. Dan Ibu GM-nya udah pakai baju olahraga. Dan Ibu GM bilang, kamu udah datang pagi? Loh, Ibu udah datang? Iya, saya udah datang dari sejam yang lalu, habis lari pagi. Wow, kata dia, saudara. Rajinnya luar biasa, dia bilang gitu. Saudara, orang mau cari-cari kesalahan orang yang memang pekerjaannya benar. Pekerjaan yang sungguh-sungguh akan sulit untuk dicari. Untuk itu saudara terkasih, jangan juga kita yang jadi iri kalau kita lihat ada orang yang excellent dalam kehidupan mereka. Kalau sudah lihat ada temen, dia emang kerja sungguh-sungguh ya. Aku gak sesungguh-sungguh dia, gigih banget ya nih orang segala macam. Jangan diomongin, jangan saudara iri sama dia. Tapi saya kasih rahasianya. Kalau ada orang yang lebih bersinar dari Anda, jangan coba dipadamkan sinarnya. Anda datang kepada dia, belajar ilmunya. Tanya, kok bisa kamu sampai sehebat begini? Kok bisa kamu sampai seluar biasanya begini? Sehingga sudah terkasih akhirnya ya kita pun bisa ketularan daripada perkara-perkara yang di atas rata-rata. Tahun ini jadilah orang yang luar biasa. Amin saudara. Saudara, saya belajar untuk menjadi ibu yang luar biasa. Menjadi istri yang luar biasa. Sudah terkasih ya apa yang dilakukan. Kalau misalnya malam-malam anak saya kan boys ya, cowok-cowok kan suka kelaparan, suami suka kelaparan gitu sudah terkasih. Dan tahu-tahu saya dibangunin misalnya sama suami saya, live, saya lapar banget. Saudara, kalau udah dibangun lagi ngantuk-ngantuknya, pengennya ngomong gini, udah cari aja deh sendiri korek-korek tuh apa yang ada di kulkas gitu kan ya. Tapi saya pikir no, saya mau menjadi seorang yang luar biasa ya. Mau menjadi istri yang luar biasa dimulai dari rumah dulu. Jadi saya bilang ya udah saya masakin, saya coba liatin. Masaknya simple, sederhana, sudah terkasih mungkin cuma masak super mie karena nasi udah keburu habis ya kan. Tapi bukan sekedar cuma masak super mie saudara. Saya lihat di kulkas, ketemu ayam yang udah 5 hari yang lalu saudara. Tapi saya nggak bilang ya kan. Ketemu lagi saudara ada sayuran ya mungkin yang dari kemarin. Saya ambilin jagungnya sudah terkasih ya, yang nggak pentingnya nggak diambilin. Masukin semua jadi satu ke dalam situ. Terus saya serahin ke suami saya. Wah dia lihat, wih Liv thank you banget ya. Bakminya pakai ayam, pakai jagung kata dia. Enaknya udah serasa ada di Tokyo. Wow saudara terkasih ya. Dia nggak tahu aja tuh ayam udah 5 hari saudara ya kan. Haleluya. Kenapa? Waktu kita cuma sedikit aja saudara terkasih. Memberikan lebih lagi saudara ya. Maka orang gak bisa untuk melihat kesalahan kita. Daniel 6 ayat 6 kita baca 1, 2, 3. Maka berkatalah orang-orang itu. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel. Kecuali apa? Dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Akhirnya mereka cari celah untuk menjatuhkan Daniel. Ternyata Daniel adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Saudara mau jadi orang yang luar biasa, melekat kuat sama Tuhan saudara. Ya, karena roh yang luar biasa didasari dengan roh takut akan Tuhan. Ayat 11 kita baca, 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kerja di marketplace? Yes. Tetapi 3 hari sekali doa menjadi nafas kehidupan dia. Saudara semua yang bekerja di marketplace, ibu rumah tangga, para pemimpin di tempat ini, bos ataupun pegawai, saudara terkasih. Jangan menjadikan alasan Anda tidak bisa berdoa. Gak punya waktu untuk berdoa. Ketika orang lihat mereka yang jealous sama Daniel. Mereka lihat wah Daniel bagus pekerjaannya. Tetapi ada satu celah. Dia punya Tuhannya dia sendiri.
Mereka cepat-cepat loh saudara, bersiasat buruk. Mereka coba untuk menjatuhkan Daniel. Keji banget siasatnya. Semua pejabat tinggi, menteri menghadap kepada raja dan berkata, "Raja, keluarin ya peraturan supaya hanya raja yang boleh disembah. Dan peraturan ini harus dicap." Darius mendengarkan dan berkata, "Oh ya udah baik-baik, semua harus nyembah saya." Dicap, siapa yang tidak nyembah masuk ke gua singa. Saudara, mereka cari celah untuk menjatuhkan. Tetapi ternyata Daniel ketika mendengar itu dia tetap datang kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa doa punya kuasa di dalamnya. Hari ini saudara, yuk tingkatkan juga doa kita. Excellent di dalam doa. Jangan Anda bilang, "Saya terlalu sibuk untuk berdoa. Lihat dong kerjaan banyak banget, sibuk banget." Martin Luther King punya quote berkata, "Aku sibuk, karena itu aku perlu berdoa." Jadi waktu Anda bilang Anda makin sibuk, Anda justru perlu waktu untuk tambahkan doamu. Saudara terkasih, Daniel pasti sibuk juga ada di istana raja, tetapi 3 hari sekali dia tidak pernah untuk melupakan waktu untuk berdoa. Ada quote berkata, "Time spent in prayer is never wasted." Waktu yang kita berikan di dalam doa kita tidak pernah sia-sia. Jangan pernah mikir doa kita gak pernah didengar Tuhan. Tuhan itu bekerja, gak kelihatan cara kerja Tuhan, saudara terkasih. Kelihatannya di depan mata kok kayak gak terjadi apa-apa ya. Udah doa ini kok gak ada terobosan ya Tuhan. Tapi Tuhan bekerja di belakang layar. Saya ingat ada sebuah lagu Miracle Workers gitu, lagunya kayak gitu saudara ya, judulnya lupa ya. Yang Promise Keeper. Aduh saya, ya kayak gitu ya judulnya itu ya. Saya gak jago nyanyi saudara, kalau saya jago nyanyi saya udah jadi WL saudara terkasih ya. Haleluya, tadi baca siapa ya tadi keren-keren banget saudara ngejadi WL di sini saudara terkasih ya. Tapi saya ingat lagu itu ya, yang lagu yang Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, My God, that is who you are. Terus gitu pindah ke, saya gak ngerti sih istilah nyanyi apa gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, "Even when I don't see it." Gitu kan saudara ya, kayak orang nge-rap dikit gitu ya kan. "Even when I don't see you're working," gitu kan. "Even when I don't feel you're working. You never stop working. You never stop working." Ih lumayan saya gak fales saudara ya kan. Haleluya. Biasa agak fales. Emang Tuhan gak pernah berhenti kerja. Makanya teruslah berdoa, excellent di dalam doa kita. Karena ada quote lagi yang berkata, "God's help is only a prayer away." Pertolongan dia cuma sejauh doa. Sedekat doa atau ya gitu deh saudara ya. Pertolongan kita cuma berdoa aja. Tuhan tuh bekerja saudara di dalam kehidupan kita. Dan saya suka juga quote ini. "If you only pray when you are in trouble, you are in trouble." Kalau kita cuma kerja, kita cuma berdoanya pada saat kita lagi punya masalah, kita tuh lagi bermasalah sebenarnya. Karena doa tidak menjadi dasar dari kehidupan kita. Waktu kita berdoa, maka dasar doa kita, dasar kedekatan kita, dasar roh takut akan Tuhan akan membuat kita nggak akan main-main dengan pekerjaan kita. Kita akan bersungguh-sungguh dengan pekerjaan kita. Kita akan excellent di dalam pekerjaan kita. Yang mau kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Daniel 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ketemu deh sesuatu yang bisa bikin Daniel masuk ke kandang singa, saudara, ke gua singa. Langsung cepat-cepat mereka datang kepada big boss yaitu Raja Darius. Raja bilang gini kan, "Iya, kalau nggak ini kepada raja kan orangnya harus ditaruh di kandang singa kan, di gua singa." "Iya, ini peraturannya kan udah dicap loh raja." "Iya, raja tahu." "Kenapa?" kata raja. "Daniel melanggar." Waduh saudara, hati raja dikatakan sedih banget. Bahkan dia masih berusaha cari jalan supaya Daniel itu gak masuk ke gua singa. Kenapa? He loves Daniel. Dia mengasihi Daniel karena Daniel bekerja dengan luar biasa.
Saudara mau tahu saudara bekerja luar biasa atau enggak? Buat saudara yang masih bekerja di kantoran, ini kan hari Minggu, besok hari Senin. Saudara iseng besok siang menghadap kepada bos. Bilang, kenapa? Bos nanya, gini bos, saya mau berhenti. Saudara lihat reaksi bos. Ya. Kalau reaksi gini, aduh, ya kok kamu berhenti sih? Saya seneng banget tuh kerjaan kamu bagus. Nilainya excellent. Tapi kalau bos gini, puji Tuhan, saya udah doain tau gak dari kapan-kapan. Terima kasih Tuhan Yesus, ya udah kapan mau berhenti, secepatnya juga saya gak apa-apa. Saudara, jangan-jangan kita belum excellent ya. Hari ini yuk dekatkan hidup kita kepada Tuhan supaya waktu orang ya mencari-cari kesalahan kita nggak ada. Kenapa? Karena kita punya roh takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, roh yang luar biasa akan membawa kemenangan dan berkat bagi kita. Yang mau menang dan mau berkat kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Diceburin nggak ke gua? Diceburin tetap saudara terkasih. Tetapi besokannya raja cepat-cepat datang ke gua. Lalu teriak memanggil dengan sayu. Ya kan dikatakan dalam Alkitab dia panggil dengan sayu karena dia pikir Daniel udah bakal mati. Singa-singanya gak cuma satu, singa-singa itu berarti ruler banyak saudara. Laper-laper lagi. Dan dia berteriak dengan sayu, Daniel, Daniel apakah Tuhanmu menyelamatkan engkau? Ya itu pertanyaannya. Tiba-tiba saudara terdengar suara dan berkata, yes Raja. Tuhanku menyelamatkan aku. Wah raja senang saudara terkasih. Daniel dipromosikan dan tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang suka iri. Yang suka jahat, yang suka sirik saudara. Daniel 6 ayat 25 kita baca 1, 2, 3. Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ketukar kebalik. Saya mau beritahu saudara, jadilah orang yang luar biasa, terus takut akan Tuhan di dalam kehidupanmu, maka jika ada orang yang mendesain kecelakaan, mendesain sesuatu yang jelek dalam kehidupan kita, Tuhan akan rubah menjadi berkat bagi kita. Ada amin saudara? Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus Kristus. Ulangan 23 ayat 5 kita baca 1, 2, 3. Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Memang Tuhan sudah mengasihi kita. Tetapi waktu kita hidup saudara ya, hidup adalah Kristus, bekerja memberi buah, bekerjalah di atas rata-rata, maka Tuhan akan semakin mengasihi kita dan Allah sanggup mengubahkan kutuk untuk menjadi berkat bagi hidup kita. Dan hadiahnya bagi Daniel ayat terakhir, dan Daniel ini, Daniel 6 ayat 29, mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Dipromosikan. Tahun ini, yuk. Belajar untuk extra mile, belajar untuk memberi lebih dari apa yang udah kita kerjakan kemarin-kemarin. Karena tidak ada satupun pekerjaan kita yang akan sia-sia. Karena Tuhan pasti mempromosikan kita semua. Yang mau katakan? Mari kita bangkit berdiri, saudara terkasih. Tuhan terima kasih, hari ini kami belajar supaya kami menaikkan standar kehidupan kami lewat pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan masih izinkan kami hidup, dan pada saat kami hidup biarlah kami hidup bekerja memberi buah. Dan ampuni kami kalau kemarin-kemarin mungkin pekerjaan kami asal-asalan aja. Kami menjadi pegawai ya gitu-gitu aja. Kami menjadi pemimpin ya gitu-gitu aja. Kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan juga ya gitu-gitu aja. Bahkan seringkali kami hitung-hitungan, kami seringkali males, kami seringkali bolos, kami seringkali nggak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan terima kasih saat ini kami mau ambil keputusan. Kami mau memberikan extra mile, lebih lagi dalam apapun yang Tuhan percayakan.
Apapun pekerjaan itu, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, keluarga, pegawai, pemimpin, punya bisnis, punya warung, punya toko online, punya pekerjaan profesional sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, kami mau punya roh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anakmu semakin dipromosikan oleh Tuhan, semakin menyadari hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan, dan waktu kami hidup, kami bekerja excellent untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Haleluya, saya percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan ini luar biasa, boleh kasih kanan kirinya bilang gini, saya bukan yang gitu-gitu aja. Haleluya, kita mau jadi orang yang excellent. Terima kasih untuk Pastor Levi Sufit yang jadi berkat besar buat kita semua. Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, juga memberkati kesehatannya. Dan lewat kesempatan ini, gereja mendorong saudara untuk yang punya pergumulan doa, butuh dukungan doa untuk menghubungi hotline. Ya, hotline tim doa, karena begitu banyak pendoa yang akan mensupport saudara dalam doa. Kita percaya bahwa pada saat kita satu hati bersepakat, Tuhan akan mendengar suara doa kita. Haleluya. Kita selesai ibadah hari ini dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di akhir ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah hadir permulaan hingga akhir Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, kebesaran kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kebenaran firman-Mu itu memerdekakan setiap kami. Boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang excellent. Terima kasih Tuhan, kami semua dilawat. Tidak seorang pun yang dilewatkan Tuhan. Kami percaya, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami menerima penyertaan Tuhan yang sakit di dalam nama Yesus. Percaya kuasa bilur Yesus menyembuhkan. Yang berbeban berat, percaya Tuhan memberikan kelegaan. Yang menemukan jalan buntu, percaya Tuhan buka jalan. Bahkan yang hilang pengharapan, percaya di dalam Tuhan selalu ada harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya buka hatimu dan terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih oleh anak yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan intim dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati mengatakan amin, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.